Selamat datang pada acara Indonesian Solar Summit 2022 membawa energi surya Indonesia masuk dalam orde gigawatt. Indonesian Solar Summit atau ISS 2022 mempertemukan para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan juga daerah, pelaku bisnis, kemudian investor dan pemangku kepentingan penting lainnya untuk mendeklarasikan dan mewujudkan tatanan gigawatt energi surya di Indonesia. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Institute for Essential Services Reform atau IESR ini bertujuan untuk membuka pasar tenaga surya di Indonesia dan juga mendukung pengembangan ekosistem tenaga surya di Indonesia sebagai bagian dari kepresidenan G20 Indonesia. Dan hadirin sekalian, di mana kita ke sesi Gigawatt Club Declaration, yaitu deklarasi komitmen proyek energi surya kumulatif hingga tahun 2023, yaitu sebesar 2.300 megawatt atau 2,3 gigawatt. Ya, saya kira kita harus sama-sama optimis ya. Dengan syarat semuanya harus bekerja sama, semua pihak. Karena ini pekerjaannya kan tidak sendiri. Ini ada pihak-pihak yang lain, jadi semua stakeholder kalau udah menyatakan komitmen dan kerjasama, saya kira kita sangat optimis target 2,3 gigawatt itu bisa tercapai. Masih ada potensi-potensi yang bisa selaraskan ya antar kebijakan maupun market feedback maupun teknologi provider gitu. Jadi saya pikir masih ada PR buat kita stakeholders untuk solar PV untuk bisa mencapai target yang sebagaimana ditargetkan itu ya. Saya optimis dan saya akan juga ikut baik sebagai DEN baik sebagai IC untuk memperjuangkan supaya itu terwujud. Ya, ada beberapa ya dari sisi teknis, bahwa nanti kesiapan jaringan. Satu hal yang lain bahwa kita ini sekarang sedang excess supply dari sisi listrik gitu ya. Yang lain sisi TKDN juga menjadi salah satu isu, apakah kita akan tergantung kepada teknologi di luar. Tapi ini dikombinasikan, kita sekarang punya regulasi Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 yang sekarang sedang kami review, kita lihat kembali supaya ini bisa lebih cepat dari sisi implementasinya. Sebagai suatu kebijakan, permen tersebut sudah sangat mencukupi, sangat baik dan sangat kondusif untuk mendorong publik menggunakan surya atap.
Namun di dalam pelaksanaannya tentu perlu petunjuk teknis yang lebih teknis, yang tentunya ini harus disusun oleh PT PLN sehingga PT PLN dapat melayani inisiasi publik di dalam menggunakan surya atap. Secara garis besar tentunya kita pikir ada banyak hal yang bisa diselaraskan ya antara market, again saya bilang market, regulasi dan acceptable to the market gitu ya. Apabila environment-nya selaras, dari sisi investornya juga comfortable, dari sisi teknologi providernya ada, dari sisi off-taker-nya juga merasa fair gitu ya. Jadi saya pikir akan otomatis sih bisa berjalan dengan sangat cepat ya. Tapi untuk mencapai itu memang butuh proses. Pertama, kita akan dorong pemanfaatan PLTS skala besar. Dengan fokus pertama ini yang yang floating, yang terapung. Kita sudah tahu bahwa sekarang sudah ada proyek yang cukup besar. Kita punya potensi besar juga untuk PLTS terapung, ada 28 gigawatt. Lelang PLN yang terakhir itu angkanya di bawah 4 sen, gitu ya. Dan ini merupakan kombinasi yang bagus kalau kita taruh PLTS itu bersama-sama dengan PLTA. Jadi bisa saling jadi saya menyebutnya ini hanya memperpanjang waktu operasi dari PLTA yang sekarang ini kan dengan ketersediaan airnya itu dia mulai makin turun, sehingga ini tidak menambah kapasitas secara sistem, tapi ini memperpanjang dari sisi pengoperasian dari PLTA tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dorong pemanfaatan PLTS ini untuk mengganti diesel ya, dedieselisasi ini sedang berjalan di PLN. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan untuk yang kita sebut dengan PLTS atap ya. Tapi tidak selalu di atap sebetulnya. Kalau nanti dikembangkan secara upgrade di masyarakat, di perusahaan-perusahaan gitu ya, seperti yang kita sebut kalau teknisnya itu operasi paralel, ini juga menjadi salah satu solusi. Jadi saya lihat strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk implementasi ini, satu ya, yang pertama itu perlu memasukkan rencana pengembangan energi terbarukan itu secara rinci ke dalam RUKN dan RUPTL. Pemerintah itu melakukan inventarisasi daripada potensi. Dan inventarisasi itu tidak sekedar, di sini ada kapasitas, tidak. Tapi ada pre-survey. Pre-survey ya. Pre-survey itu artinya dia sudah datang ke lokasi, sudah bisa mengidentifikasi kira-kira kapasitas berapa, keekonomian berapa. Menggenjot awal itu menerapkan feed-in tarif. Saya pikir mungkin paling penting ya kita lihat memang gimana aturan-aturan ini bisa di-adjust gitu. Ekspektasinya dari sisi off-taker-nya juga mesti bisa di-align-kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita masih melihat misalnya ekspektasi harganya murah tapi ternyata requirement-nya sangat tinggi gitu. Jadi itu ada mismatch di mana itu pasti investasi tidak berjalan gitu ya. Jadi kalau kita melihat memang ini gap ini yang mesti kita minimalkan, kita seimbangkan sehingga investasi bisa berjalan dengan otomatis gitu ya. Event is very encouraging. It encourages the industry, developers, policymakers, ministry, PLN, and even equipment suppliers to get together to make this industry a successful one. Acara yang sangat bagus sih ya, untuk mengumpulkan stakeholders untuk solar PV ya. I think it's very good to bring all the stakeholders together and to pledge over 2 gigawatts to be installed by end of the 2023. And potential is great, so we just need to support of the government and PLN to execute. Oke, terima kasih. Perasaan saya sangat senang dan juga bangga ya menjadi salah satu deklarator dari 31 deklarator acara ISS tahun ini. Saya pendukung 20 gigawatt dan pendukung ratusan gigawatt menuju 2060. Dicanangkan oleh pemerintah. Medco Energi ini juga sudah ada beberapa proyek PLTS, benar Pak? Sejauh ini bagaimana dukungan Medco untuk terus mengembangkan PLTS di Indonesia? Komitmen itu digeser menjadi from commitment to action. I hope we can really achieve the 2.3 gigawatt that we signed on the solar panel by 2023. Harapan saya adalah PLN memberikan memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan pengembangan ini. So it will depend about the regulations and the PLN support.
But as you can see, the stakeholders, industry, is ready to make a next big step. So if you ask us, we are ready. So we just need the regulations to support us. Besar harapan kami untuk bisa terus maju mendapatkan target megawatt dan gigawatt sehingga transisi energi di Indonesia bisa berjalan dengan cepat. Kami sangat berharap bahwa energi surya tidak sekedar tumbuh sebagai suatu komoditas yang digunakan oleh masyarakat, tetapi tumbuh sebagai suatu industri. Industri di sini meliputi ekosistem, baik penggunanya sendiri, juga produsennya, maupun juga perusahaan-perusahaan developernya, dan juga tentunya perbankan dan sebagainya.